Terima kasih Anda masih di Mata Najwa. Saya mau ke Bang Fahri. Bang Fahri, salah satu karakter yang kerap ditonjolkan dari Prabowo Subianto adalah ketegasannya. Bagaimana wujud ketegasan itu menurut Anda? Apa bukti ketegasan itu? Jadi gini, yang saya alami dari Prabowo itu adalah orang itu memiliki pikiran sendiri yang independen. Dia matang sebagai intelektual dari dulu. Itu yang saya katakan, dia bergaul dengan kaum intelektual. Sebelum militer itu boleh bebas bergaul dengan kaum intelektual. Dia punya lembaga studi yang dia buat untuk itu. Dan ketika dia berpidato, itu juga orientasinya. Militerisasi pada zaman itu dia lawan dengan cara pergaulan ini. Bahkan juga dia bergaul dengan kelompok Islam. Anda tahu pada waktu itu kalangan-kalangan tertentu di kalangan masyarakat Islam itu punya masalah dengan militer. Itu yang dia rekatkan. Karena bersatunya militer dengan kelompok-kelompok Islam yang besar ini, itu akan membuat bangsa kita menjadi bangsa stabil. Oke, bukti nah, dari dulu itu pendiriannya, dan dengan itu kadang-kadang dia harus melawan militer-militer tua pada masa itu yang melawan ide itu. Gitu. Nah, jadi dia sudah punya sikap dari awal, dan sikap itu yang membuat dia tersingkir dari militer, dan nggak apa-apa. Dia keluar dari militer, dia bangun bisnis, sekarang dia kembali secara demokratis dalam politik, itu fair. Daripada orang nggak mau jadi orang partai, tapi di belakang menyusun kekuatan, galang sana, galang sini. Itu tidak dilakukan oleh Prabowo. Baik, seperti itukah? Seperti itukah yang Anda kenal? Kenal terhadap siapa? Bukti ketegasan, apakah itu memang bukti ketegasan Prabowo? Itu akan Anda akui? Oh enggak dong, tegas tidak seperti itu. Tegas itu bertindak cepat dengan tepat dan berani mengambil resiko. Itu tegas. Kalau masalah pergaulan dan sebagainya, itu masalah pembawaan orang, bukan masalah sifat. Nah, karena itu saya melihat begini, Pak Prabowo ini orang baik. Tetapi, dari sisi nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri Pak Prabowo itu masih melekat. Dua sisi yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah sisi dia tidak berbeda dengan pejabat-pejabat yang ada. Yang kedua adalah dari sisi Prabowo saya masih melihat ada jarak dengan rakyat. Orang melihat Prabowo itu kayak melihat bosnya, bukan melihat dirinya sendiri. Dari segi penampilannya, dari segi apanya begitu. Nah, ini berbeda dengan sosok misal seperti Jokowi. Jokowi itu orang melihat sosok Jokowi itu ada nilai-nilai kebaruan. Dia orang baik. Oke. Silakan. Saya mau lempar ke Mas Fahri soal tadi. Jadi di Twitter itu ada dua mobil. Mobil Lexusnya Prabowo yang dibilang mobil mewah sama orang, sama mobil SMK. Ya. Mobil SMK ini tipuan. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat, hanya manfaat bagi orang yang membawanya sebagai kampanye. Tapi Prabowo mengendarai ini ya karena dia punya harta, dia dapatkan hartanya dengan halal, dengan legal, dan dia pakai kehidupannya itu. Saya tidak mau orang yang begini, yang menipu rakyat atas nama rakyat dengan segala macam cara, ternyata ini nggak ada gunanya buat rakyat, dan sekarang itu terbukti. Apakah Jokowi menipu kalau tadi analoginya SMK menipu dan tidak membawa manfaat untuk rakyat? Kalau dia menipu, yang ditipu siapa? Wong itu kreativitas anak-anak, kreativitas siswa. Dia bangun, kemudian dia tampilkan ke dalam publik dan disertifikasi. Perkara ada masalah kemudian tidak sempurna, siapa sih di Indonesia ini yang sempurna? Anak SMA sudah bisa mempunyai kreativitas seperti itu, alhamdulillah kita. Nah, kita tidak lagi bicara pada masalah pembawaan orang dia mendapatkan uang dari halal atau dari haram, tidak pada masalah level itu. Kita sedang melihat bahwa kita kan diminta untuk menilai sosok antara orang yang berjarak dengan rakyat dan sosok orang yang tidak berjarak dengan rakyat. Melihat Jokowi itu, saya yakin Jokowi akan menang. Kenapa? Karena Jokowi itu wajahnya satu, wajahnya deso. Baik. Karena wajahnya deso dan hampir semuanya di Indonesia itu wajahnya deso kayak saya. Baik. Dia personifikasi daripada orang-orang Indonesia pada umumnya yang dia tidak mau meniru-niru orang lain, dan itu apa adanya. Baik. Saya minta closing statement. Tadi Anda sudah sedikit, Anda yakin akan menang karena itu. Kenapa Anda yakin jagoan Anda akan menang, Mas Fahri? Ya karena publik tahu, rakyat Indonesia tahu, kita akan memilih Presiden Republik Indonesia. Negara besar yang memerlukan pergaulan internasional yang baik dan kualifikasi standar sebagai pemimpin.
kita tidak memimpin orang yang disebut sebagai rakyat, tapi manfaatnya tidak ada bagi rakyat. Baik. Kita mencari orang yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. 30 detik untuk Anda tadi. Penutup 30 detik untuk Anda. Saya yakin karena rakyat Indonesia ini sudah bosan dengan model pemimpin-pemimpin yang prototipenya sudah ada semacam selama ini. Dia butuh model pemimpin yang antitesa dari yang ada. Pemimpin yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, pemimpin yang lahir dari rakyat, pemimpin yang apa adanya, yang sederhana dan mau bekerja dan tidak banyak bicara. Baik, tidak banyak bicara. Ingat saya sebelumnya. Ingat ya. Ingat ya. Anda tidak perlu meyakinkan saya, silakan yakinkan pemirsa nonton aja. Tahun 2004. Tahun 2004 SBY Udah mati Ron, udah mati tuh. Enggak, masih ada, masih jalan. Tahun 2004 masih jalan. SBY itu terpilih karena nggak banyak omong dan sekali ngomong pakai insya Allah. Mas Fahri, Insya Allah sama ya. Nomor 1 kita harus pilih. Nomor 2. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Gini juga ya, kita nomor 1 harus yang pilih. ini nomor 1, yang ini nomor 2.